Anda kembali menyaksikan Kaltara Bicara dan kita lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini di Kaltara Bicara. Baik Bu, tadi sudah banyak dijelaskan bagaimana proses distribusi, tentunya juga dampak geografis yang dimiliki oleh Kalimantan Utara dalam proses distribusi ini yang menentukan harga yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ingin mengetahui, masyarakat tentunya ingin mengetahui juga, yang menyaksikan juga ingin mengetahui bagaimana langkah pemerintah ini menghadapi tantangan distribusi. Ini pertanyaannya adalah bagaimana strategi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menjaga stabilitas harga komoditas pokok di tengah tantangan distribusi antara wilayah ini yang tergantung dengan transportasi laut tadi, udara, darat tadi. Ini ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui dinas barangkali? Iya, tentunya harus tetap kita melakukan pengawasan pemantauan ya. Jadi yang saya sampaikan bahwa terkait dengan stabilitas harga itu kita bersama-sama dengan OPD atau perangkat daerah yang mempunyai tugas baik di provinsi maupun di kabupaten, terlebih khusus untuk kabupaten karena punya wilayah ya, sebenarnya betul. Gitu kan, ya tetap harus melakukan pemantauan secara rutin gitu, rutin berkala dan bersama-sama dengan Satgas Pangan karena kita punya Satgas Pangan gitu. Dalam rangka ya itu tadi bagaimana ketersediaan dan meskipun tersedia tapi bagaimana dengan harga itu bisa terjangkau oleh masyarakat di Kalimantan Utara. Yang kedua adalah tadi supaya tidak berulang ya. Meskipun sebenarnya sudah berulang dari tahun ke tahun gitu ya. Pekerjaan ini memang pekerjaan yang rutin, udah kalau mulai HBKN sudah siap-siap dengan kondisi yang seperti itu ya, pekerjaan bersama-sama melakukan sidak dan pemantauan. Data sebenarnya yang penting. Jadi sedini mungkin gitu. Jadi tidak ketika harga sudah mengalami kelonjakan gitu ya. Tetapi kita yang memang sudah bisa menganalisa sebenarnya gitu ya, dengan tentunya tadi bagaimana melakukan pemantauan tadi ya, pengawasan terkait dengan ketersediaan itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana sinergi koordinasi kita ya dengan beberapa OPD terkait maupun instansi vertikal yang lainnya untuk menjaga tadi stabilitas harga tentunya. Meskipun tersedia tetapi ya tetap juga harga ini bisa stabil karena pasti akan mempengaruhi kondisi atau inflasi di daerah kita gitu. Dan pembenahan infrastruktur juga pasti ya yang memang harus menjadi atensi kita tadi. Betul. Koordinasi yang terpenting dan KAD, kerjasama antar daerah itu. Yang saya maksudkan tadi juga kerjasama antar daerah itu sesungguhnya di internal kita di wilayah Kalimantan Utara ini kita juga harus bisa melihat potensi atau komoditi apa yang dihasilkan oleh Nunukan, misal Malinau ya. Kalau Tarakan kan dia memang sebagai kota jasa dan perdagangan transit ya gitu ya, pintu masuk gitu. Nah tetapi daerah-daerah seperti Bulungan apa yang bisa dihasilkan, apa yang bisa digerakkan sebenarnya, kita sudah mulai bisa menginventarisir sebenarnya lahan-lahan mana yang bisa digerakkan, yang bisa menggerakkan para petani mungkin ya untuk memanfaatkan lahan itu untuk melakukan penanaman, mungkin menghasilkan sebuah produk yang bisa dihasilkan yang sesuai dengan kondisi geografis, kondisi wilayah kita, tanah kita ya, seperti itu. Kerjasama ini yang kita maksudkan. Nah ketika itu bisa terpenuhi, misal kita bisa barter ya, Bulungan bisa menghasilkan apa gitu, ketika itu memang surplus artinya bisa didistribusikan ke Nunukan mungkin atau ke Malinau juga sebaliknya mungkin bisa potensi apa yang bisa memenuhi itu. Setelah itu nanti kita bisa kerjasama antar daerah keluar yang memang selama ini juga memang barang-barang itu banyak diambil yang saya bilang tadi dari Sidrap, dari Enrekang ya, yang memang daerah penghasil dari Pulau Jawa juga kerjasama antar daerah ini yang bisa untuk memenuhi kebutuhan yang mana yang kita butuhkan itu. Sudah melihat bahwa daerah-daerah mana yang memang
komoditinya surplus gitu untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini yang memang perlu menjadi atensi kita gitu loh, untuk pembenahan itu tadi, itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan kita. Iya, petani-petaninya, peternaknya juga gitu ya. Kandang-kandang yang memang, apalagi ini kan saya bilang tadi kan MBG, ya kan, itu sangat berpengaruh sekali gitu loh. Jadi tidak serta-merta semua kebutuhan itu diambil dari luar, tetapi apa yang bisa dihasilkan dari dalam seyogyanya sudah memang bukan baru mau digerakkan, sebenarnya sudah harus bergerak gitu loh. Bagaimana ketika tidak memenuhi kebutuhan kita, lahan mana lagi yang bisa dimanfaatkan untuk diperluas gitu loh, maksud saya bisa nggak lagi digerakkan lagi para petaninya mungkin untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Oke, nah ini kalau kita melihat untuk wilayah terpencil seperti itu, di wilayah pedalaman sendiri. Nah ini pemerintah khususnya melalui Dinas Perdagangan untuk melihat ini sendiri. Ini bagaimana memastikan distribusi barang kebutuhan ini langsung bisa diperoleh oleh masyarakat seperti itu, karena kita melihat kelancaran dari distribusi ini kan menjadi faktor utama juga kan Bu, kan untuk ketersediaan pasokan itu sendiri. Nah untuk dari pemerintah provinsi sendiri seperti apa Bu? Iya, program-program mungkin ya, kalau dari pusat itu dari Kementerian Perhubungan itu ya, mereka punya program baik flight, yaitu jembatan udara yang memang sudah bersubsidi ya, untuk logistiknya juga ada yang bisa didarati oleh flight, itu mereka udah sudah terjadwal lah gitu ya. Nah, dari kabupaten sendiri seperti Nunukan dan Malinau, saya pikir mereka juga punya program untuk subsidi ongkos angkut barang maupun penumpang barang, dalam ini logistik itu tadi ya gitu. Jalur sungainya juga saya tahu bahwa di Nunukan itu juga seperti untuk daerah Lumbis, Pansiangan gitu ya. Betul. Untuk daerah-daerah yang perbatasan itu yang memang aksesnya hanya bisa lewat sungai gitu ya. Mungkin Nunukan itu karena pulau, dia lebih distribusinya itu lebih masuk ke daerah Malinau, dia lebih dekat gitu kan, Malinau. Tetapi dari Malinau itu kan mereka harus butuh lagi jalur sungai. Nah, program-program seperti ini yang untuk membantu sebenarnya, membantu masyarakat di wilayah-wilayah yang terpencil itu, karena sesungguhnya sangat besar kebutuhan mereka juga, dan itu yang harus bisa menjadi atensi pemerintah sebenarnya, bagaimana mereka juga bisa merasakan harga yang yang di perkotaan gitu. Kalaupun memang tidak gitu kan, tidak sama dengan harga perkotaan meskipun disubsidi, tetapi harganya itu tidak terlalu jauh gitu. Betul. Dari harga perkotaan. Nah, program-program seperti ini kita dulu sejak terbentuknya Kalimantan Utara, kita sampai di 2024 itu kita sudah memprogramkan subsidi ongkos angkut barang, logistik dan penumpang orang itu melalui dinas kami di provinsi. Namun karena adanya efisiensi tadi, sehingga di tahun 2024, 2025 sampai di tahun ini juga sudah tidak lagi. Tetapi melalui BANQ kayaknya, karena tidak terlalu besar ketika kalau kita melaksanakan sendiri yang dari tahun ke tahun. Kemarin sampai dengan 18 miliar ya anggaran yang kami keep untuk subsidi ongkos angkut barang dan penumpang terbagi untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan Malinau, baik flight maupun jalur sungai dan darat gitu ya. Karena kondisi wilayah perbatasan itu tidak hanya flight, tetapi ada juga jalur sungai dan daratnya gitu. Nah, inilah yang memang harus benar-benar bisa pemerintah menjadi atensi yang priority, karena untuk kebutuhan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di perkotaan, yang notabene kalau kita di sini di perkotaan begitu banyak pilihan, begitu banyak swalayan, supermarket, retail modern, pasar dan lain-lain. Sementara di wilayah pedesaan yang terpencil itu juga mereka membutuhkan itu dengan tentunya harga juga yang terjangkau bagi mereka. Nah, melalui program-program inilah tadi yang mungkin bisa membantu mereka untuk sementara ya gitu. Sampai bagaimana jalur distribusi tadi yang mana bisa darat gitu ya, itu bisa tembus, tapi paling tidak bisa meringankan
dari cost dibandingkan flight dan darat mungkin bisa lebih menekan tadi ya, Bu, biaya ya? distribusinya Oke. mungkin Oke, gitu. baik. Bu, kita jeda lagi kembali. Baik. Kita akan kembali usai jeda berikut. Kaltara Bicara segera kembali.